Selamat datang Mas Aryo di Merah Putih Podcast. Suatu kehormatan untuk saya, Mas Aryo datang di rumah kita nih, di tempatnya anak-anak muda sebenarnya untuk melihat bagaimana sejarah Indonesia bisa ada, gitu. Dan suatu kehormatan saya ada Mas Aryo di sini, cucu dari Kiai Haji Zainul Arifin. Betul ya, Mas? Betul. Oke. Betul. Jadi kita sebenarnya akan berbincang-bincang santai, berbicara tentang kiprah Kiai Haji Zainul Arifin yang bagaimana adalah kakek dari Mas. Sebenarnya seperti apa sih masa kecil Bapak Zainul Arifin gitu ya, Kiai kita yang ya boleh dibilang tokoh lah di Indonesia. Sebagai salah satu pendiri GP Ansor juga, aktif di NU, buat saya cukup menarik karena beliau lahir bukan dari orang suku Jawa. Nah, ini seperti apa sih Mas sebenarnya masa kecilnya beliau tuh lahirnya di mana sih sebenarnya? Oke, terima kasih juga ya Bung Cokro sudah mengundang saya ke acara yang begini penting ya, podcast yang begini penting. Kebetulan memang kakek saya itu Kiai Haji Zainul Arifin itu termasuk tokoh pahlawan nasional yang mungkin kurang banyak dikenal ya. Kebanyakan orang mungkin tahu dari nama jalannya gitu, misalnya yang di daerah Gajah Mada bahwa Ketapang itu sekarang jadi Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Tapi bagaimana ceritanya memang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi sebetulnya kakek saya itu memang betul Zainul Arifin itu bukan orang Jawa ya. Jadi asalnya Sumatera Utara ya, tetapi Zainul Arifin itu bukan berarti dari suku Batak, karena kakek saya itu lahir di Barus. Barus itu adalah provinsi Tapanuli Tengah sekarang. Kemudian Barus itu termasuk suku pesisi yang lebih condong ke Melayu ya daripada Batak. Itu dari bapaknya. Bapaknya kebetulan adalah seorang raja pada saat itu, Tuanku Raja Barus, Sultan Sahib Alampohan. Kemudian ibunya adalah orang Mandailing. Mandailing asalnya dari Kota Nopan. Nah, kalau kita bicara Kota Nopan, kita akan teringat bahwa Jenderal Nasution misalnya itu juga kelahiran Kota Nopan. Nah, Bung Cokro, yang menarik adalah Kota Nopan itu terletak di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, benar-benar di garis perbatasannya. Jadi Kota Nopan itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau. Dan ibunya bernama Baiyah Nasution. Jadi dari namanya kita bisa tahu dia masih family, kerabat Jenderal Nasution. Begitu. Nah, jadi beliau itu adalah kelahiran Sumatera Utara, tapi dari suku pesisi dari bapaknya, dari ibunya beliau adalah orang dari suku Mandailing namanya. Jadi sangat menarik ya kalau saya lihat, berarti nama lengkap Kiai Haji Zainul Arifin Pohan sebenarnya. Betul, marganya adalah Pohan. Karena setiap di nama jalan di Indonesia selalu tidak ada Pohannya. Selalu beliau hanya Kiai Haji Zainul Arifin. Tidak ada marga keluarganya, Pohannya tidak pernah ada di setiap nama jalan gitu. Apakah itu ada sesuatu yang menarik juga, Mas, dari beliau sampai terkenalnya tuh tidak pernah memakai marga keluarga Pohannya seperti itu? Iya. Saya kira itu hanya dari segi praktis saja ya, dan Zainul Arifin itu bukan satu-satunya pahlawan nasional yang tidak menggunakan nama marga.
contohnya seperti kita sama-sama tahu bahwa Adam Malik itu adalah batu bara, kemudian dia bukan pahlawan nasional tapi sempat menjadi tokoh, yaitu Amir Syarifuddin, dia itu harahap. Itu contoh-contohnya, dan bukan itu saja, banyak orang-orang dari suku Mandailing, misalnya Nasution itu mengembara sampai ke Malaysia dan menjadi pejabat. Ketika menjadi pejabat, mereka cenderung tidak menggunakan nama marganya. Bukan berarti mereka tidak menghormati atau bagaimana, tapi saya rasa itu hanya dari segi kepraktisan ya. Itu yang pertama, dan kedua juga dari semangat nasionalisme. Saya kira dengan menyadari bahwa Zainul Arifin itu berjuang di Jawa. Zainul Arifin itu, kakek saya itu datang ke Jawa dalam usia yang sangat muda, 17 tahun. Jadi itu dia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, saya kira. Gitu. Jadi yang membedakannya hanya itu saja. Tapi dia tidak pernah menyangkal ketika orang mengatakan Zainul Arifin kan Pohan marganya. Betul, ya betul. Dan kami juga keturunannya juga mengakui bahwa ini Pohan ya, dan kami juga punya kekerabatan khusus untuk marga Pohan, dan kami termasuk. Cuman kebetulan saja di dokumen-dokumen negara resmi kakek itu tidak pernah mencantumkan marganya gitu. Oke. Wah, ini sesuatu yang menarik. Tapi sebelum lanjut lagi cerita mengenai Kiai Haji Zainul Arifin, saya ingin tahu juga dong, biar anak-anak muda juga tahu kalau Mas Aryo ini dari keturunan yang mana. Jadi kami juga pengen tahu gitu. Zainul Arifin itu ada punya berapa keturunan, berapa anak. Lalu Mas Aryo ini dari yang anak keberapa gitu. Jadi biar kita juga bisa tahu gitu. Siapa tahu nanti anak-anak muda ternyata ketemu sama Mas Aryo di jalan bisa menyapa juga gitu. Iya. Sebenarnya begini, kalau dilihat dari nama, memang saya nama Jawa ya. Karena memang yang anak Kiai Haji Zainul Arifin itu adalah ibu saya. Gitu. Jadi ibu saya itu baru Pohan. Tapi karena menikah dengan orang Jawa, jadi saya juga namanya nama Jawa. Gitu. Makanya orang kadang-kadang, loh ini kok kakeknya orang Sumatera Utara, kok namanya Jawa sekali, karena dari ibu ya. Dan Zainul Arifin itu anaknya lumayan banyak ya, mungkin zaman dulu belum KB. Berapa totalnya Mas 21. Wow, 21 tambahin putra dan satu putri. lagi kesebelasan, 2 kesebelasan. Iya, betul. Wow, luar biasa. Jadi banyak sekali. Iya, dan ibu saya termasuk yang nomor 5. Jadi kan adik-adiknya lumayan banyak ya. Betul. Dan kalau cucunya ditanya, saya nyerah gitu. Kalau acara keluarga saya akan kenal si ini, tapi dia nomor berapa udah kurang jelas. Yang jelas kalau ada pertemuan keluarga itu pasti besar-besaran deh. Pokoknya mesti nyewa gedung kali ya. Kalau foto keluarga agak lebih zoom out gitu ya, nggak bisa zoom in. Iya, bener. Besar sekali soalnya, keluarga betul besar. Sekali. Dan kami juga termasuk beruntung ya, karena pada masa itu, apalagi terutama waktu Zainul Arifin itu menjabat sebagai wakil Perdana Menteri kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, banyak sekali fotografer yang sering datang ke rumah, ke Jalan Cikini Raya 48 nih di sebelah sini ini rumah masa kecil saya. Nah, itu banyak yang ke sana dan membuat foto-foto keluarga. Jadi saya termasuk yang sangat teliti mengumpulkan foto-foto yang udah kuno ya, udah tua gitu. Jadi saya preserve lagi, kita kumpulkan lagi. Jadi
dari situ kita tahu oh si ini dan memang anak-anaknya itu sebagian besar udah meninggal ya. Makanya buat saya itu penting sekali untuk kita memiliki arsip yang jelas, baik berupa dokumen, kemudian foto-foto dan sebagainya. Jadi kami keluarga besar. Wow, luar biasa. Termasuk juga ini juga teman-teman juga para penonton di Merah Putih Podcast juga perlu tahu bahwa Mas Aryo ini juga yang membuat buku tentang Kiai Haji Zainul Arifin. Jadi waktu itu tahun 2009 itu adalah peringatan 100 tahun hari lahir Kiai Haji Zainul Arifin. Gitu. Dan kebetulan almarhumah ibu saya itu berpesan sebelum beliau meninggal, kalau bisa selesaikanlah biografi Anggut. Saya memanggilnya Anggut ya, kakek artinya. Selesaikan kalau bisa gitu, karena sebenarnya kami berdua, ibu saya dan saya sudah meneliti lumayan lama ya gitu, karena terus terang saja belum ada buku yang menjelaskan sampai detail gitu ya. Jadi menjelang 2009 saya langsung saya percepat proses penelitiannya sedemikian rupa, dan saya juga mengandalkan metode penelitian sejarah yang sifatnya ilmiah, artinya dengan metode yang jelas, sumber-sumber yang reliable, bisa dipercaya begitu, dan kita akhirnya sampai 2009 itu alhamdulillah terkejar gitu. 2009 bukunya berjudul Berzikir Menyiasati Angin akhirnya diluncurkan di secara nasional. Kebetulan juga Gus Dur itu hadir, dan itu merupakan acara di depan publik yang terakhir dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu peringatan 100 tahun Kiai Haji Zainul Arifin. Itu tahun 2009. Kemudian tahun 2015 kita luncurkan lagi edisi revisinya, karena ternyata penelitian saya itu pun masih kurang gitu. Saya menemukan banyak lagi bahan-bahan. Jadi kami menerbitkan lagi edisi revisi yang judulnya sudah agak berubah, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin, dan subjudulnya adalah Panglima Santri Ikhlas Membangun Negeri. Itu tahun 2015 kita luncurkan di Balai Sidang. Wow, ini yang perlu saya tahu prosesnya itu sebenarnya menguliknya, kalau bahasa sekarang mengulik gitu ya, tentang Zainul Arifin itu, kakeknya Mas ini berapa tahun sampai akhirnya menerbitkan buku itu? Pasti kan bukan suatu waktu yang sedikit, saya rasa. Itu berapa tahun sih Mas sebenarnya untuk terus terang saja Bung Cokro, itu 10 tahun lebih. Wow. Cuman masalahnya adalah apa yang terjadi ketika di zaman sebelum reformasi, banyak sekali sumber-sumber yang kita tidak bisa akses. Ya, jadi dalam meneliti itu saya menginterview peneliti-peneliti asing lewat email, ya. Kemudian saya juga harus mencari buku-buku langka. Seperti misalnya penelitian dilakukan oleh profesor dari Jepang, itu banyak mengulik tentang kakek saya, gitu. Tetapi buku itu terbit sesudah era reformasi, gitu. Jadi memang kesulitannya pada saat itu adalah kami tidak punya akses, gitu. Jadi terpaksa kita ditunda-tunda gitu, ditunda-tunda terus sampai akhirnya semua terbuka. Kemudian saya dibantu oleh pihak Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional
Republik Indonesia juga lebih terbuka mengenai masa itu dan lebih fair ya menurut saya. Contohnya ketika saya melakukan penelitian ke Arsip Nasional, itu mereka menyediakan ruangan di mana saya bisa meneliti real, artinya laporan video mengenai perjalanan Soekarno ke luar negeri, termasuk kakek saya yang selalu ikut. Itu terjadi setelah usainya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Gitu, dan tiba-tiba banyak kami menemukan banyak akses juga foto-foto yang selama ini kita tidak tahu ya ternyata keluar semua gitu. Dan jadi itulah yang terjadi kesulitannya terutama itu. Dan kedua, edisi revisi pun diterbitkan karena hal itu. Artinya saya menemukan penemuan-penemuan baru. Jadi risetnya semakin berkembang ya Mas ya berarti ya. Iya, dan saya kira sejarah Indonesia juga berkembang. Tentunya Bung Cokro yang seorang pengamat sejarah tentunya juga menyadari bagaimana sekarang ini informasi itu benar-benar terbuka. Istilahnya tergantung kitanya. Betul. Gitu kan. Jadi kalau ingin mendalami sejarah sekaranglah saatnya. Karena kita udah nggak ada batasan-batasan lagi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita boleh membahas apa saja yang sebelum zaman sekarang ini termasuk disebut dalam tanda kutip tabu. Iya, betul. Oke, ini suatu yang menarik buat saya, menarik banget, makanya kenapa saya mengundang Mas Aryo di sini. Karena jujur saja banyak pemuda-pemuda NU juga itu banyak yang tidak mengetahui secara detail tentang Kiai Haji Zainul Arifin. Gitu. Beberapa kali saya jadi pembicara di PBNU, di GP Ansor, banyak mereka tahu nama Kiai Haji Zainul Arifin, tapi mereka nggak banyak yang tahu tentang sepak terjangnya beliau dalam pendirian Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita flashback kembali ya Mas, beliau kan berarti aslinya itu kan dari Sumatera. Kok kenapa bisa ada di Jawa ya? Karena gini, era itu nggak ada pesawat terbang. Mereka paling naik kapal laut, dan itu bisa mungkin 3 minggu atau berbulan-bulan baru sampai ke Pulau Jawa. Tidak seperti kapal laut yang sekarang gitu yang lebih canggih. Nah, apa yang mendasari beliau dari orang Sumatera boleh dikatakan sampai datang ke Pulau Jawa saat itu? Dan itu waktu itu umur berapa sih Mas saat itu? Oke, jadi apa yang terjadi ialah setelah dilahirkan di Barus tahun 1909, kakek saya itu sempat dibesarkan di istana kakeknya. Ya, keluarga menyebutnya Istana Rumah Putih, gitu. Dan kakeknya ini adalah selain sebagai sultan, ya, itu sama dengan sultan. Itu pekerjaan lainnya adalah ini yang ajaib, Bung Cokro. Kakeknya itu mengajar. Ya, mengajar. Jadi guru, macam guru. Kemudian juga kakeknya ini pengobatan alternatif. Jadi rakyat itu datang ke Istana Rumah Putih itu untuk minta berobat, minta diajari gitu. Jadi hubungan antara sultan dengan masyarakat, rakyatnya itu sangat dekat, gitu. Nah, kemudian ketika menikah dengan buyut saya atau Ibunda Zainul Arifin, itu apa yang terjadi ialah waktu itu buyut saya itu Mbak Iyah Nasution itu janda anak satu, gitu. Dan kalau di masa itu kalau kita janda nggak boleh lama-lama gitu. Dan kebetulan mereka sepertinya berkerabat
walaupun jauh ya, kemudian dijodohkan, tapi ternyata tidak cocok gitu. Akhirnya bercerai, kemudian ibunya itu pindah atau balik pulang ke kampung halamannya di Kota Nopan. Oke. Setelah lahir ya, jadi sekitar umur 5 tahun begitu. Kakek saya itu Zainul Arifin ya. Nah di Kota Nopan ini beliau juga dijodohkan lagi, gitu, dengan seorang amtenar, artinya bekerja untuk ini pengawas hutan Jambi di Kerinci. Oke. Ya, dan setelah menikah itu mereka pindah ke Kerinci. Jadi kakek saya itu masa sekolahnya juga masa pendidikan agamanya itu selain dari istana kakeknya juga di Kerinci, gitu. Nah di Kerinci itu Zainul Arifin itu bersekolah HIS. Oke. HIS itu tamat umur 12 tahun, kemudian dia dikirim ke Bukit Tinggi untuk sekolah guru quick school ya. Di Bukit Tinggi. Dan itulah sebabnya kenapa nanti kita akan memahami kenapa kakek saya itu berhubungan dekat sekali dengan orang-orang Minang ya. Contohnya adalah Muhammad Yamin, kemudian pahlawan nasional yang tahun ini baru dikukuhkan oleh Presiden Jokowi, Asrul Sani. Itu adalah teman sahabatnya, juga Jamaluddin Malik, tokoh perfilman. Jadi ketika dia di Kerinci, bapaknya bertugas sebagai pengawas hutan nasional Seblat. Jadi itu udah termasuk hutan yang dilindungi sejak zaman dulu. Itu kakek saya itu selain sekolah HIS dan sekolah agama juga memperdalam seni bela diri pencak silat. Juga satu lagi beliau ini suka sekali seni. Yang disebut samrah. Samrah itu adalah seni musikal. Jadi artinya ada ceritanya, ada penyanyinya, diiringi musik dan sebagainya gitu. Dan khas Sumatera gitu. Di Jawa nggak ada yang seperti itu ya. Nah, ketika mendalami itu, kakek saya itu selain menyanyi dan berperan ya, juga biasa main biola. Gitu. Jadi dia itu sangat menaruh perhatian yang besar terhadap seni. Kemudian setelah sekolah quick school, menjelang selesai, tiba-tiba dapat kabar dari Barus bahwa ayahandanya meninggal dunia. Gitu. Padahal ayahandanya itu adalah putra tertua daripada Sultan. Jadi secara hierarkis beliau itu ini ya putra mahkota, tapi ternyata meninggal sebelum Sultan meninggal. Jadi beliau terpaksa pulang ke sana. Begitu pulang ke Barus, keluarganya ingin Zainul Arifin itu tetap tinggal di Barus, menggantikan bapaknya lah istilahnya. Makanya dia dijodohkan dengan kerabat dari bapaknya. Ibunya tidak setuju, diambil dari sana. Padahal dia udah siap-siap mau menikah gitu. Diambil dan dijaga supaya jangan diambil lagi. Di Kerinci dijodohkan lagi dengan orang lain. Ternyata setelah kedua belah pihak keluarga itu saling memperebutkan, akhirnya dia ya udah deh dengan tidak mengurangi rasa hormat, baik bapak maupun ibu, saya ingin merantau saja. Itu usianya baru 16, 17 lah ya. Jadi merantau karena mau dijodohkan gitu ya. Iya. Jadi beliau akhirnya dia, karena saya bisa membayangkan ya, mungkin posisinya sulit sekali dan jadi mungkin dia berpikir bahwa kalau saya merantau, fokus ke
mencari penghidupan, mungkin Iya. suasananya tidak akan begitu rupa ya. Iya. Karena Zainul Arifin itu anak tunggal. Oke. Jadi serba salah ya. Iya, iya, Dia iya, tidak iya. punya banyak pilihan. Iya. Harus meneruskan keluarga juga Nah. sebenarnya ya. Iya. Nah, akhirnya berangkatlah dia ke Jawa. Oke. Ke Jawa. Di kota mana, Mas? Awalnya? Batavia. Oh, langsung ke Jakarta waktu Iya. itu ya, di Batavia ya. Batavia, dan beliau ini tinggalnya di kawasan Jatinegara pertama kali itu ya. Itu umur 16 tahun. Iya, Wow. karena kan walaupun dia umurnya 16 tahun, tapi dia ini punya ijazah HIS. Iya. Dan pada zaman itu ijazah HIS itu cukup untuk Anda bisa bekerja di Pemda atau Gemeente Iya. zaman Belandanya. Anda bisa kerja di itu, dan itulah yang dilakukan oleh Zainul Arifin. Dia tinggal di kawasan yang disebut Kampung Melayu. Oke. Jadi dia tetap menjaga hubungan dengan orang-orang Melayu ya. Iya. Gitu. Jadi tiba di Jakarta, kemudian dia sempat tinggal di Jalan Talang, kemudian di jalan di Bukit Duri itu, Kampung Melayu itu di daerah Jatinegara. Iya. Dan beliau kerja juga di Gemeente. Itu adalah perusahaan air minum sekarang. Kantornya masih di kawasan Pejompongan ya. Gitu. Jadi Zainul Arifin kerja di sana, dan kebetulan atasannya adalah Muhammad Husni Tamrin. Iya. Gitu. Jadi dia cukup dekat dengan Muhammad Husni Tamrin gitu ya, dan dia bekerja sebagai clerk lah istilahnya gitu. Nah, dia bekerja sekitar 5 tahun lamanya. Oh, lumayan lama ya di sana. Dan kakek saya ini kan fasih ya, berbahasa Belanda, karena HIS itu seluruhnya dalam bahasa Belanda. Ya. Gitu. Selain juga bahasa Inggris dan bahasa Prancis, dan kakek saya itu juga mahir, terampil berbahasa asing, gitu ya. Nah, kemudian setelah di Jakarta itu, di Batavia itu, timbullah kerinduannya kepada dunia seni kan. Kebetulan lagi terjadilah apa yang disebut The Great Depression di Amerika. Itu tahun 30-an ya. Iya. Jadi dampaknya itu juga ke Hindia Belanda. Karena Amerika tiba-tiba mengurangi bantuan ke Belanda. Belanda mengadakan penghematan besar-besaran di Hindia Belanda. Iya. Orang-orang Belanda dipulangkan kembali ke negaranya. Dan pegawai-pegawai yang pribumi dikurang-kurangin. Gitu. Karena resesi itu benar-benar berat ya, sampai ada Malik dalam biografinya itu menyatakan bahwa itu adalah the malaise ya, zaman meleset, jadi benar-benar resesi ya. Tapi Zainul Arifin itu justru mulai berkiprah di Samrah. Jadi Samrah ini di kemudian hari menjadi Lenong, Bung Cokro. Oke, ini di Batavia berarti ya Ya, lokasinya. sudah di Batavia ya. Tapi juga jangan lupa bahwa Samrah itu sebenarnya tradisinya orang Sumatera. Orang Melayu di Sumatera. Ya. Nah, kita juga jangan lupa pada zaman itu belum ada televisi, belum ada radio. Jadi ketika Anda seperti pemain lenong sekarang, seperti bolot dan sebagainya, Anda adalah benar-benar artis. Iya. Jadi keseniannya itu sangat didalami sekali ya. Oh iya. Dan dari situlah Zainul Arifin itu berkenalan antara lain dengan Jamaluddin Malik. Sama-sama penggemar sandiwara ya, waktu itu sudah disebut sandiwara. Nah, dan langsung populer namanya sebagai artis. Kakek saya itu. Nah, juga kakek saya itu mengajar di SD di dekat rumahnya, di situ di daerah Kampung Melayu. Jadi sebagai guru, sebagai pemain
sandiwara Samrah itu ya. Nah, akhirnya setelah dia udah mulai terkenal begitu, berkenalan dengan Jamaluddin Malik, ya namanya sesama anak muda lah ya. Iya. Dan di dunia yang sama ya, di dunia kesenian soalnya. Iya, dan waktu itu Bung Cokro, dunia kesenian itu dianggap anak wayang, artinya bebas lah, beginilah, begitulah. Jadi mereka saling mengingatkan. Jamaluddin Malik, saya memanggilnya Aki Jamal ya, karena kami dekat sekali. Aki Jamal itu menasihati kakek saya. Ayo Zainul, kita jangan begini aja dong, harus ini. Nah, masuklah dia ke program pelatihan dai untuk generasi muda NU yang waktu itu sudah mulai ada bibit-bibitnya Ansor itu. Jadi masuk NU-nya bukan di Jawa Timur malah di Batavia berarti tidak, ya? Batavia. Batavia. Tapi juga jangan lupa berkat Samrah itulah banyak kiai-kiai kenal. Karena kiai-kiai Betawi itu sangat ketika mereka menikahkan anaknya gitu, hiburannya itu biasanya Samrah ini. Samrah itu malah dari tradisi Arab ya. Ceritanya tuh misalnya 1001 malam. Yang hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi dari situlah dia berkenalan dengan kiai-kiai, kemudian dia secara serius juga memperdalam seni dai ya. Dan mulailah dia mengikuti itu jadi asisten dai ya. Keliling Batavia dan Jawa Barat. Wow. Ya, sampai akhirnya dia bisa menjadi dai tersendiri. Saya kok ngebayanginnya pernah dulu ada artis jadi dai gitu. Udah meninggal kalau sekarang saya lupa namanya, tapi intinya adalah begitu. Dia terkenal dulu sebagai seniman ya. Iya. Awalnya. Kemudian ketika dia jadi dai lebih gampang dan tidak aneh kalau penggemarnya itu adalah anak-anak muda. Karena pada saat itu in sekali ya. Kalau sekarang mungkin lenong udah nggak itu ya. Ya itu hiburan di era itu mungkin ya saat itu betul.